Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para terapis Indonesia? Ketemu lagi di channel Komunitas Terapis. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau berbagi tentang tutorial berbekam atau hizamah untuk pemula dengan 7 titik atau 9 titik. Dan di sini Mimin bertugas sebagai kamera. Saya sebagai eksekutor. Saya sebagai korban jiwa. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Jangan skip. Gaskan Mamang. Subscribe, jangan lupa ya, subscribe. Like-nya juga sama lonceng ya, aktifkan ya. Lonceng. No skip. Liku. Oke, sedulur para terapis, khususnya buat terapis refleksi dimanapun teman-teman berada, kita berjumpa lagi dengan saya tentang video tentang tutorial bekam pemula. Nah, sebelum saya menjelaskan tutorialnya, terlebih dahulu saya akan jelaskan alat yang kita pakai untuk bekam. Kita di sini kita cek dulu alatnya. Ada kop, ini ada jarum pen untuk bekamnya, ada pennya, alat untuk kita ngebekamnya. Oke, masuk. Terus di sini ada jarum dan steril. Nah, ini buat teman-teman khususnya para terapis dan orang semua, jarum yang kita pakai atau jarum khusus untuk orang bekam adalah yang steril. Bukti dari sterilnya adalah kita lihat dari tutupnya ini. Kalau jarum tutup ini masih buka-buka, ini masih baru, satu kali boleh pakai, setelah itu dibuang. Dan di sini kita ada sedot anginnya untuk nanti ngebekamnya, sedot alat kopnya, dan khususnya ini ada sarung tangan. Kenapa digunakan? Untuk supaya melindungi tangan kita dari kotor. Di sini ada minyak, ini alkohol untuk kita semprotkan pada bekas luka yang bekas bekam tersebut tadi, supaya menghindari iritasi ataupun infeksi. Dan ini ada minyak zaitun, dipakai untuk melumasi seluruh badan setelah selesai badan tersebut dibekam. Setelah selesai dibekam, dibalurin dengan alkohol, setelah itu baru kita balurin dengan zaitun untuk supaya membantu merapatkan lagi pori-pori yang tadinya kebuka. Oke. Dan di sini ada kapas. Kapas ini kita pakai untuk ngambil darah kotornya itu dari badan si pasien. Oke. Dan di sini ada krim. Nah, krim ini untuk apa? Krim ini dipakai untuk kita masas. Jadi sebelum dibekam, badan pasien lebih baik dan lebih bagusnya dimasas terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Supaya otot-otot pasien tersebut tidak tegang, lebih rileks. Saat otot tersebut rileks, dibekam pun jadi lebih terasa nyaman dan tidak terlalu sakit. Tujuan krim ini adalah untuk masas. Oke guys, sekarang kita langsung ke prakteknya. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Oke guys, sekarang pemanasan pada masas sudah dilakukan. Sekarang tinggal saatnya kita lakukan pembekaman. Ada yang nanya berapa titik sih bagusnya untuk bekam. Jadi kalau kita ambil dari sunanya 7-9 titik
untuk zona bekam tersebut atau hijama. 79 titik itu ada di mana aja. Untuk area punggung itu ada satu di sebelah kanan, bahu kanan, 2 bahu sebelah kiri, dan 3 di ruas antar bahu kanan dan kiri ketemu di tengahnya. Ini 3, dan 4 dan 5 ada di pas belikat, bawah belikat kanan kiri belikat. 6, 7 di bawah belikat, 6, 7, dan 9 nya adalah posisi tepatnya di pinggang atau tulang bawah, tulang paling bawah. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do you do 'cause I'm feeling so cool. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Oke, jadi sekarang kita lakukan dulu pengepopan untuk membuat cap lubang yang nantinya lubang tersebut yang bakal kita pakai untuk melakukan pembekaman. Untuk waktu durasi ini juga nggak perlu lama-lama, mungkin buat kisaran sampai 2-3 menit sudah cukup. Sampai kelihatan merah, udah boleh langsung dicabut, jangan lama-lama karena takutnya kalau lama akan bahaya buat kulit, dia akan melepuh. Guys, ini kira-kira udah kisaran 2-3 menit. Sekarang kita cabut, kita siap-siap untuk. Nah, yang pertama sebelum kita pegang, kita masukin dulu jarumnya. Ya, di sini untuk jarum yang masih baru, ininya belum kebuka. Nah, setelah kondisi terpasang begini, ini kita putar. Ini buang. Ini sebagai tanda bahwa sekali tutupnya dibuka, ini udah nggak bisa dipasang. Artinya untuk jarum yang masih ada tutupnya itu terbukti masih jarum baru, belum pernah dipakai. Jadi buat teman-teman kalau dapat bekam yang jarumnya tidak dikasih tahu begini, saya sarankan mending buat jaga-jaga lebih baik minta yang baru. Oke. Nah, ini adalah alkohol. Sebelum kita tusuk bekam, kita ambil dulu, kita semprot dulu pakai alkohol. Oke. Jangan dibuka lagi.
guys, sekarang 7 titik bekam kita udah selesai melakukan pemekaman. Selebihnya kalau udah selesai kita tinggal tunggu berapa menit untuk sampai galanya itu nanti tercocok. Nah kalau tanya waktu berapa menit mas kira-kira bagus ya untuk mengupload alat pump tersebut, untuk secara pasti ukuran waktu kita tidak tahu pasti, untuk perkiraan bisa 3 sampai maksimal 5 menit itu bisa dicabut, karena kita ngasih kesempatan dulu untuk jarak-jarak kotor ini semua keluar. Oke, saksikan terus videonya ya sampai selesai. Teman-teman, ini udah selesai dan ini tampilan badan pasien setelah selesai dibekam. Salah satunya adalah bekas bekam ini warnanya merah. Ini menandakan bahwa angin udah keluar lewat pori-pori yang kebuka hasil dari kop maupun dari jarum bekam, karena sebagian dari toksinnya udah keluar. Nah, untuk membantu merapatkan pori-pori pada kulit pasien, kita balutin pakai minyak ini relatif kan, bisa pakai baby oil, bisa tujuannya sih sekedar untuk membantu supaya pori-pori itu cepat rapat lagi guys, karena minyak CO, minyak kelapa itu bagus untuk membantu pori-pori. Selain untuk membantu merapatkan pori-pori, ini juga sangat bagus juga buat menghaluskan kulit. Sambil kita baluri minyak, sedikit kita tekan-tekan, khususnya di bagian yang bekas dibekam tadi. Sini
guys. Jadi itulah tadi tutorial bekal dari kita para terapis komunitas terapis Indonesia yang berpusat di Bekasi. Buat teman-teman terapis dimanapun teman-teman berada, silahkan bagi teman-teman yang mau join di YouTube kita juga ada, di Facebook kita juga ada, ataupun di IG kita. Silahkan bergabung. Semoga ada manfaat dan kita bisa saling berbagi silaturahmi, menambah ilmu dan wawasan agar bermanfaat satu sama lain. Buat teman-teman, selesai ini tutorial untuk bekal bagi pemula. Bila bermanfaat, bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa minta like-nya yang tulus, yang ikhlas. Like dan silakan subscribe bagi teman-teman yang pengen terus ikutin channel kita agar kita semakin semangat bikin video-video terbarunya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, tinggalkan kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.